Ya, yang kedua keterwakilan dari segi daerah atau teritori. Yang ketiga keterwakilan dari segi fungsional atau golongan. Nah, ini kita ingin menjadikan bahwa posisi daripada ormas di mana pada konteks keterwakilan. Kalau kaitan dengan partai politik tentunya jalurnya jelas, mewakili kepentingan politik atau ideologi. Sehingga ada yang namanya DPR dan ada DPRD. Kemudian keterwakilan yang memperjuangkan apa? Kalau politik tentunya memperjuangkan basis atau nilai politik. Sedangkan yang kaitan dengan DPRD tentunya atau DPR di Indonesia ini ideologinya jelas Pancasila, maka nilai politik yang diperjuangkan adalah berbasis Pancasila. Itu kaitan dengan ujung daripada keterwakilan dari politik. Kemudian keterwakilan dari daerah kita mengenal namanya kalau kita DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Fungsinya mewakili daerah atau teritori atau misalnya yang kita kenal di Indonesia Dewan Perwakilan Daerah. Satu lagi adalah perwakilan dari segi fungsi atau golongan. Nah, ini mewakili kelompok profesi pekerjaan selain politik dan daerah. Ya, inilah mungkin yang bisa diposisikan seimbang dengan ormas. Ya, posisinya mewakili golongan, mewakili kelompok profesi. Kita bisa berdiri pada profesi yang kita miliki dengan latar belakang kumpulan yang kita miliki. Maka menjadi orang yang duduk di sana itu satu keharusan juga mengenal tentang fungsi legislator, fungsi membuat aturan. Karena biar bagaimanapun dalam konteks mengembangkan perjuangan ini pasti mengacu kepada regulasi dan kewenangan. Sehingga kewenangan kita ada di mana itu yang akan menjadi tujuannya. Nah, kurang lebih seperti itu fungsi yang secara umum ya, nanti kita bisa diskusi pada sesi selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Support tepuk tangan ya untuk Bapak Dewan kita. Oke, berikutnya, nah ini kita tunggu-tunggu nih antara pembinaan dan pembagian. Ya. Nanti kita tahu ormas kita, LSM kita di Konfederasi ada berapa, pembinaannya seperti apa, ya, pembagiannya seperti apa, kan gitu. Nah, apalagi musim pilkada begini kan, karena ormas adalah salah satu kondisivitas, ciri khas dari salah satu daerah, apalagi Kabupaten Bekasi. Nah, yuk kita simak dari siapa? Tepuk tangan untuk Bapak S. Bangpol kita. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bang Suryo. Saya lihat di fotonya di Facebook ganteng. Pas ketemu ya inilah. Kalau Bang Faisal kan emang luar biasa kan. Bang Atta sahabat kecil saya. Sekarang dia lebih gede dari saya. Udah berbobot. Tadi saya diajak duduk bersama nggak mau. Bang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Yang saya hormati yang sedang hajatan Bang Jena. Jena kuncir tadi saya dengar. Orang yang berkuncir itu rajis, tapi kegradisan bisa dibawa kepada kebaikan. Para narasumber Bang Mesa, Bang Atta, Bang Adi ya, Bang Ebong. Oh, presiden Facebook Ebong. Tapi cakep di fotonya mah. Saudara-saudara sekalian, saya sebutkan habis dari 5 menit dah. Ya, langsung aja saya pada inti. Kita ini dunia panggung sandiwara. Saya sudah berperan loh, membuat pariwisata, membuat pasar menjadi makmur. Sekarang saya mau berbuat di Kesbang. Saya sudah berbuat. Dan insya Allah nanti ini ada di akhirat. Tapi saya juga belum berbuat untuk ormas kali ini ya, LSM. Saya berbuat di pemerintah. Tidak semua persoalan di dunia ini kelar dengan pemerintah. Dan pemerintah itu punya dana, dananya dari rakyat. Siapa suruh jadi rakyat? Siapa suruh jadi pemerintah? Nah, gitu. Jadi kalau yang namanya pegawai negeri kerjanya berbasis anggaran, apapun harus ada anggaran. Sedangkan fungsi ormas, ini ormas ya, bukan LSM. Apa bedanya ormas dengan LSM?
lembaga swadaya masyarakat itu kan untuk membantu apa dia di dalam tujuannya. Nah, kalau ormas kan perkumpulan siapapun boleh, dan ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, Undang-Undang paling tinggi. Maka ketika ada ormas dilarang berkumpul, pasti akan ada peperangan secara kecil-kecilan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, saya salut kepada teman-teman ormas bisa bekerja tanpa anggaran. Inilah yang disebut ambil peran untuk menjadi panggung, menjadi pemain. Jangan cuma menjadi penonton, mengerjakan program pemerintah tidak, menjadi pimpinan apapun tidak, harus jadi ormas. Ormas itu bergerak bersama. Dia tidak ada yang mendanai. Nah, ada pun tadi kalau bahasa Bang Ebo menggembol apa udah. Nah, kalau masalahnya gembol itu lain lagi. Nah, kemudian peran ini oleh Presiden dilimpahkan kepada Mendagri mengurusnya. Kemudian di Mendagri turun ke provinsi, ada Bagas Bangpol. Di sini ada Kesbangpol. Yang saya selain menuruti visi misi bupati, juga saya harus bersinergi dengan provinsi dan Mendagri. Nah, lalu apa sih peran saya di sini? Sedangkan ormas, baik dia terdaftar maupun tidak, boleh-boleh saja. Boleh saja Anda tidak terdaftar, tapi diawasin oleh intelijen, baik intelijen pusat, intelijen daerah, maupun intelijen yang memang kita angkat. Saya banyak intelijen saya, intelijen yang dari masyarakat juga, FKDM saya bentuk, dan dia melaporkan ke saya. Itu bagian dari pengawasan ormas yang terjadi. Nah, kalau ormas yang sudah terdaftar, maka itu sudah pasti karena persyaratannya harus tidak boleh menjauh dari NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. Mungkin saja ada ormas tertentu yang memang ideologinya lain. Seperti juga ada agama baru. Kemarin keyakinan apa? Keyakinan meyakinkan apa itu di sana? Ada juga. Itu nanti dibahas dalam Kesbangpol. Antara lain itu ketuanya dari kejaksaan. Nah, lalu apa saja perannya orang Kesbangpol? Saya catat sedikit nih, jangan sampai kalah sama Pak Faisal. Pura-pura buka HP. Tugas saya yang pertama adalah pemberdayaan ormas, bukan memperdayakan ya, beda. Awas tuh berdaya, beda. Nah, hari ini kumpulan ini akan berbuat yang tentunya tidak boleh melenceng dari garis-garis umum. Nah, pada setiap tahun kita adakan pembinaan secara khusus baik oleh polisi, tentara, dan dari Kemendagri. Yang kedua adalah pengawasan ormas. Bukan pengawasan itu bukan berarti zaman Soeharto, beda-beda zaman kan. Pengawasan ini adalah untuk melihat kemajuan dan kemundurannya, apa dia makan atau tidak. Kalau tidak makan ya siapa suruh nggak makan. Kalau makan ya bagi-bagi dong. Nah, itu bahasa guyon. Saya guyon ya, jangan dianggap bercanda loh. Saya lagi guyon. Nah, pengawasan ini menyangkut juga melenceng dari NKRI dan Undang-Undang Dasar. Ya, tahu kan ada kemarin LSM organisasi yang dibekukan. Saya hanya melapor, saya nggak bisa membekukan karena tim saya itu antara lain polisi, tentara, dan kejaksaan timnya. Kemudian yang ketiga,
Bila mana ada ormas yang bersengketa, saya tahu sekarang masih ada yang belum dapat memilih antara dua kubu yang berlawanan, ada di saya catatannya, dan tidak mau didamaikan, maka kewajiban saya hanya mempertemukan islah bagaimana yang terbaik, kayak begitu. Nah, ini fungsi yang ketiga adalah penyelesaian sengketa bagi ormas yang bermasalah, itu pun kalau mau. Kalau dia nggak mau, udah tua. Ya, saya sengaja berambut putih. Ini bukan putih biasa, ini saya putihin supaya kelihatan saya tua. Tapi saya baru umur 56, masih 3 tahun setengah lagi pensiun. Nah, inilah fungsi-fungsi yang diperankan oleh Kesbangpol. Adapun nanti tadi apa tadi dikatakan oleh Bang Suryo mengenai ngegembol, kata Bang Ebo, nah itu memang ada di kita regulasinya. Regulasi pertama pembinaan, tetapi ada mekanismenya bagi LSM, ormas dan sebagainya yang tidak punya legal formalnya dari pemerintah dan tidak mau mengikuti aturan-aturan di kita. Terserah aja. Kalau gua ada gembolan, gua ngebagi loh. Nah, gembolan itu sendiri saya bawa staf di sini. Kalau memang nanti terinci ada budika, persyaratannya apa? Harus berapa lama dia udah menjadi ormas? Punya enggak dia kemampuan untuk mengelola uang? Jangan-jangan dikasih misalnya omong kosong 20 juta, dia buat kayak kemarin dibunuh liar itu, sono buat joget atau buat beli motor, kan nggak boleh itu. Jadi ngajuinnya juga rinci, buat beli apa, fotokopi berapa, berapa, dan itu mekanismenya untuk tahun yang akan datang, bukan baru ngajuin besoknya nanyain, Bang udah cair, apa yang cair, suel. Ada mekanismenya, hibah itu ada mekanismenya. Banyak masalahnya, banyak akhirnya kepala dinasnya dibuih karena kebagian mungkin. Ya, kawan Bang Faisal, ya misalnya 1 miliar, misalnya ini tempat lain. Tahun lalu dulu bagi 2 ya, ntar SPJ-nya lurusin. Dan tiba-tiba mana yang mengeluh, sampailah ke aparat hukum, sekolah di pesantren rodeo ya. Saya kira itu intinya dari saya. Kalau kepanjangan nggak enak buat ibu-ibu, kalau saya bicara terlalu lebar nggak enak buat bapak-bapak. Ada Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Support ya. Itu gambaran dari tentang Kesbangpol ya, tentang pembinaannya, ya fungsi-fungsi pengawasannya, serta tentang pembagiannya. Tentunya ada teknis tertentu. Dan nanti sesi yang mau bertanya nanti kita batasi. Oke, ya berikutnya juga salah satu dari narasumber kita dari Dewan Penasihat kita yaitu Bapak Haji Atta Suryadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya Atta Suryadi hari ini ditunjuk atau diangkat sebagai penasehat di Aliansi Ormas Bekasi oleh para pengurus. Dalam kesempatan ini akan saya manfaatkan berbicara, kebetulan ada Pak Kabak, Pak Doktor Kepala Badan, dan ada Pak anggota DPRD yang mulia dari Jawa Barat. Begini, saya menyoroti Ormas Bekasi khususnya. Industri di Bekasi ini luar biasa. Ada 7 kawasan terbesar, pabrik banyak. Tapi dengan sistem rekrutmen ketenaga kerjaan yang sistem kontrak ini banyak, outsourcing.
Begitu umur 23-25 tahun, kontrak putus, sudah tidak bisa masuk kerja lagi. Nah dari situlah saya lihat, saya perhatikan beberapa lama, lahir hampir setiap bulan ini lahir ormas di Bekasi. Ormas lahir, ormas A, ormas B, ormas C, terus. Nah mungkin datanya ada di beliau hari ini, ada berapa ratus ormas di Bekasi. Mungkin se-Indonesia, di Kabupaten Bekasi terbanyak. Apa yang latar? Itu tadi, tidak terserapnya, tidak bisa masuknya angkatan kerja ke industri. Coba umur udah 30 tahun, mau masuk ke industri gak bisa. Nganggur, dagang gak punya modal. Nah akhirnya 1-2 orang kongkok, kita harus ngapain? 3 orang kongkok, kita harus ngapain? Nah begitu dia berkumpul 5-10 orang, yuk kita bikin ormas. Nah ormas ini adalah berarti kesatuan orang-orang yang punya visi dan tujuan yang sama. Mau ngapain dia bikin ormas? Kan gitu. Nah akhirnya lahirlah ormas baru. Diunjuk ketuanya yang lebih hebat, yang gagah. Biasanya begitu. Dan didampingi oleh pengurusnya. Yang lain tidak terakomodir. Di situ punya kapasitas yang sama, kekuatan yang sama. Lah dia bisa, gue juga bikin ormas lagi. Maka ormas ini banyak kali di Kabupaten Bekasi. Nah, dalam kesempatan ini di hadapan kita ada pembinanya. Kita minta di Bekasi ini harus ada pembina. Nah, ormas ini sebenarnya kita dilindungi oleh undang-undang, oleh konstitusi, ada ejawantah dari kebebasan berserikat dan berkumpul. Bisa mendaftarkan resmi, melegalkan dengan mendaftarkan ke notaris, ke Kesbangpol, ke Menkumham. Bisa tanpa izin itu juga berkumpul mengatasnamakan nama tanpa harus legal formalnya, boleh juga disebut ormas. Jadi saya perhatikan ormas yang banyak di Bekasi ini berbeda di daerah lain adalah akumulasi akibat tidak terserapnya pribadi-pribadi di dunia industri. Nah ini akan bisa menjadi masalah kalau tidak ada pembinaan yang cermat dari pemerintahan daerah, dalam hal ini bupati dan DPRD. Harusnya bupati, pemerintahan ini, bupati dan DPRD ini cermat. Nah, ada kelompok-kelompok ormas, ada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah menjadi ormas, ini sebenarnya lebih mudah dibina, lebih mudah diatur karena sudah menjadi ormas. Nah sekarang ada ormas A, ormas B, berkumpul lagi di aliansi ormas. Itu akibat ada ormas A, dia punya visi misi, tapi kemungkinan ada kesulitan. Nah ormas B juga ada kesulitan. Nah terus di lapangan terjadi bentrokan, terjadi beda pendapat. Nah akhirnya aliansi ormas lah pimpinan Haji Yenal yang mengakomodir, sini duduk bareng, rembukan kita musyawarah. Lahirnya jadinya aliansi ormas Bekasi. Nah harusnya pemerintahan daerah dalam hal ini bupati dan DPRD berterima kasih nih kepada aliansi ormas. Karena kalau ini dibiarkan, ini di lapangan coba, ini aja 40 sekian ya. Kalau ini dibiarkan, dia caranya begitu si A, si B ormas, ini bisa saling tubruk, bisa saling kacau balau. Kalau dibiarkan, saya sangat bersyukur aliansi ormas Bekasi ini sebagai wadah untuk mempersatukan, untuk menjadi forum diskusi. Nah harusnya pemerintah daerah nih melihat aliansi ormas Bekasi ini jangan dibagiin nih aliansi ormas Bekasi. Harusnya jangan cuman apa itu yang ormas kepemudaan aja yang diperhatiin dalam APBD. Nah kita mau besok 2024, kalau sekarang udah ketinggalan di APBD. 2024 harusnya APBD Kabupaten Bekasi, DPRD-nya tadi ketua dewannya harus sudah berani mengalokasikan
budget anggaran bantuan hibah tertulis untuk aliansi Ormas Bekasi. Harus begitu. Wong terima kasih kok. Coba kalau tidak ada ini keributan, perbedaan pendapat, ini sekarang tereduksi, terkurangi, tereliminir dengan adanya aliansi Ormas Bekasi. Ada masalah di sono, panggil sama ketua aliansi, kongko duduk bareng. Coba lihat di daerah lain, di Tangerang sana kita dengar, dikit-dikit perang, dikit-dikit perang antara Ormas A dengan Ormas B. Nah di kita mudah-mudahan itu tidak terjadi semua. Amin ya Pak. Nah harapan saya dalam forum ini, saya dikasih kesempatan megang mic. Kebetulan ini di samping saya dan juga ada pembina. 2024 mutlak AOB minta APBD berapa miliar Pak Ketua Umum? APBD itu apa? Fasilitas kantor, fasilitas mobil operasional. Begitu. Punya hak. Lah duit kita kok. Dewan kita mulu. Setuju? Ormas itu berapa? 48. Apa sih susahnya ngasih 48 unit mobil? Satu unit mobil 250 juta kali 10 baru 2,5 M, kali 4 baru 10 M. Duit 7 triliun hari ini. Setuju gak? Apa fasilitasin? Betul gak? Hari ini gak ada. Saya prihatin. Nah padahal itu kalau sudah dilakukan pembinaan sama Pemda lebih mudah. Sini kumpul, lebih nurut. Setuju gak? Itu pembinaan. Yang kedua, tadi teman-teman nih kenapa pada bikin ormas? Contoh lah Bang Pendi, saya contoh masuk ke PT apa yang minum gak bakal diterima. Iya, bikin ormas udah bener. Nah dengan ormasnya dia meminta kerjasama, umpamanya menjadi vendor di perusahaan sebagai cleaning service kah, tanaman kah, security kah, dan lain-lain kan minta pekerjaan gitu kan dengan membuat perusahaannya kan begitu. Nah artinya ini kan tinggal dilakukan pembinaan saja. Oh indah Pak kalau Pemdanya pemerintah daerah dalam bupati dan DPRD peduli terhadap kita. Indah Pak. Indah sekali sebenarnya. Tidak ada masalah-masalah di Bekasi. Itu aja barangkali saya mencermati dengan harapan karena di samping saya ini ada Bapak Dewan dari provinsi, ada yang pemilik kebijakan. Dia usul buat AOB 10M. Gitu. Ya. 2023 2024. Tuh udah kena ya. Tepuk tangan dulu. Apalagi kalau besok saya dari Partai Umat bisa masuk ke DPRD 8 kursi, 20 miliar jaminan saya tanggung jawab buat AOB. Boleh begitu ya? Itu aja barangkali nggak ada 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Support buat dan pembina kita. Apa itu? Iya. Kita itu kan salah satu ya artinya faktor di mana menjamurnya ormas-ormas di Kabupaten Bekasi. Salah satu dari faktor usia produktif ya. Dikatakan usia produktif 23 itu produktif, tapi 9 proses yang kontrak dan 6 bulan habis keseluruhannya bingung. Akhirnya apa? Banyak kriminal gitu kan, banyak mending kalau bisa bikin ormas gabung ormas. Kalau gabungnya sama yang enggak wah sangat baik generasi Kabupaten Bekasi gitu. Kita dibilang tadi 7 triliun APBD kita. Nah, kalau CSR-nya banyak sabar-sabar Pak. Ya, gitu kan. Kita masih bisa mengolah industri kita, pabrik kita. Nah, gitu. CSR kita banyak ya. Itu nanti mungkin bisa kita aspirasikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu. Barangkali juga dari Bapak Direktur Pos Jawa Barat lihat Kabupaten Bekasi ini seksi, CSR-nya kemana? Tolong Pak bisa diperhatikan juga Pak seperti itu. Iya. Oke. Nah yang asing lagi juga nih ya. Ya cerita tutup kalau beliau dari Presiden Facebook kita ketangkapannya nih buat orang Bekasi, bocah Bekasi, di mana Bekasi ini dipandang sangat-sangat bagaimana di luar, sangat seksi. Bahkan di Bekasi ini orang-orang luar banyak di sini. 43 negara ada di sini, di Cikarang. Kalau di Jepang dari mana? Bekasi nggak tahu. Dari Cikarang nggak tahu, karena pabrikannya di Cikarang gitu. Nah, Bang Ebong,
Layanan Cikarang, orang Bekasi, gimana nih tanggapannya tentang ormas? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya agak grogi juga nih, karena di samping saya guru-guru saya, ya, Haji Atta ini teman sekolah, tapi dia pernah menjadi dewan. Kalau tadi Pak Kadis mengklaim teman kecilnya, kalau saya teman sekolah. Di sebelah kiri saya juga guru saya, Bang Faisal Afan Farid, politikus dari PKS, ya. Jadi kalau bicara ormas, dulu saya di tahun 90 itu menggeluti dunia ini yang sangat keras sekali, karena dulu tidak ada aturan, ya. PP itu dulu ormas, walaupun sikapnya OKP. Dulu kan cuma ada Ansor, tapi tetap PP, Warga Jaya Indonesia. Itu salah satu ormas yang paling tua. Lalu muncul tidak lama sebelum reformasi itu ada PBR, ya, Forum Betawi Rempuk. Seiring adanya reformasi, ketika kepemimpinan Soeharto jatuh, ya, itu Pak B.J. Habibie membuka demokrasi yang seluas-luasnya, ya. Lalu dilanjutkan oleh Gus Dur, karena Pak Habibie kalau tidak salah itu cuma 15 bulan dia berkuasa. Di zaman Gus Dur itu dibuka semua, pintu ormas dibuka, organisasi kemasyarakatan itu dibuka. Dulu itu di Bekasi itu yang ada IKAPU, Ikatan Putra Daerah. Dulu ada sentimen kesatuan, ya, lahir dari situ. Lalu ada POB, ada Perkumpulan Orang Bekasi, ada Persatuan Orang Bekasi. Itu kalau cerita ormas di Bekasi yang saya tahu. Lalu muncul Singa Bekasi, dan kebetulan saya ini wakil ketua umum Singa Bekasi, ya, bersama Bang Yanto selaku sekjen, ya. Seiring berjalannya waktu di Bekasi itu, kalau kita bertani itu sudah tidak bisa. Macul, mikul pun udah nggak bisa. Kalau macul kita, apa yang dikelola oleh orang Bekasi? Maka timbullah ormas itu, ya, ormas baru. Ya, menurut data Kesbangpol saya belum tahu ada berapa jumlahnya itu, ya. Dengan dasar bagaimana orang Bekasi itu bisa menggali potensi. Itu, ya, dikarenakan ada 47 negara yang ada di sini berinvestasi, ya, ke Kabupaten Bekasi yang selama ini saya rasa sangat layaklah menjadi miniatur Indonesia, karena 34 provinsi orang berdatangan di Bekasi. Makanya ketika memimpin Bekasi itu seperti memimpin sebuah resiko, ya. Jadi fungsi ormas ini terkadang sebagai social control sekarang menjadi multi control. Apapun selalu dikritisi, autokritiknya luar biasa. Seperti kejadian pengangkatan dari PJ, ya, Pak Dhani Ramdan. Satu sisi ada yang menolak, satu sisi ada yang membela, ya. Seolah-olah Bekasi itu cuma diklaster dari dua kepentingan ini, kepentingan yang menolak dan kepentingan yang tidak menolak, ya. Nah, lalu setelah itu dilantiknya Marjuki pun ada penolakan juga, bukan dilantik, ya. Marjuki menjadi PLT, sebagian ada yang menolak, sebagian ada yang mendukung, ya. Ini kaitannya apa sih sebenarnya? Kaitannya adalah soal kepentingan bakul nasi, ya, bukan kegembol, ya. Kalau menurut saya ini mumpung ada bahwa di Bekasi itu ada trias politika juga, ya. Ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Nah, mumpung ada eksekutifnya, daripada ya, sampai
1 triliun itu dia. Ya, sampai silpa 1 triliun. Apa susahnya sih kalau diberdayakan bahwa, ya maaf kalau saya mimpi jadi bupati sebagai konsep aja. Buat urusan ormas gua kasih 30 miliar. Terserah itu untuk kegiatan apa. Ya. Kan tidak sulit, kan begitu. Daripada ini selalu digonjang-ganjing. Siapa kepentingannya besok, pemimpin besok baik dipilih oleh rakyat ataupun tidak. Ya. Pasti itu ada yang anti dan ada yang tidak anti. Ya. Jadi fungsi ormas di Bekasi itu jangan terlalu autokritik. Ya. Sangat boleh jadi ketika, ya maaf Pak Adi sendiri ketika mengambil kebijakan setelah ada perencanaan dan penganggaran, ini akan ragu. Tapi kalau di backup dengan ormas, dengan segala potensinya, dengan segala kekuatannya, ya itu mungkin bisa terjadi. Ada bargaining, ya antara eksekutif dengan legislatif, kan begitu. Ya, jadi fungsi ormas di Kabupaten Bekasi ini, kalau kita menggali resource, ya, menggali sumber daya alam, itu mungkin di Bekasi sudah tidak bisa jadi. Tetapi yang ada, kita membangun kemitraan dengan perusahaan, membangun kemitraan dengan legislatif, membangun kemitraan dengan eksekutif. Di situ ormas baru bisa makan. Pada prinsipnya apa? Kita itu cari makan. Ya. Kalau bicara gagah-gagahan, ya. Semua punya kok gagah. Ya. Baik itu Singa Bekasi, baik itu ada mau jaga Nusantara, ada PP dan lain sebagainya. Kalau itu semua diakomodir, diberikan kepentingannya, saya rasa Bekasi tidak akan gaduh selama ini. Selama 5 tahun ini Bekasi selalu gaduh dengan kepentingan politik dan ormas salah satunya membackup dan memboncengi. Ya, dari anti dan tidak antinya itu. Ya, jadi saya ingat pesan dari Kiai Nur Hamid, ya. Kalau Belanda aja sudah bisa kita kalahkan, kenapa kita tidak bisa mengelabui? Ya itu mungkin isyarat orang Bekasi itu. Jangankan kayak Haji Atta sekolah, ya. Model-model, ya maaf, ya, ada mandor, ada pengusaha, ada pimpinan ormas. Jangan kata sekolah, ya. Sekolah SMA, SD aja kadang kagak lulus. Jangan kata nyambungin huruf, ya, baca aja kagak bisa, ya. Tetapi mereka bisa kaya. Kenapa? Mereka itu dinaungi berkah berada di Kabupaten Bekasi. Jadi gitu, ya. Jadi orang Bekasi mah jangan pondok bohong, maaf ya. Walaupun kagak sekolah kita bisa kaya. Jangan. Sekolah tetap, karena apa? Ormas harus mengedukasi bahwa orang Bekasi di kemudian hari itu harus banyak sarjana-sarjana menjadi bank intelektual. Di antaranya Bung Saifullah, ada Bung Munawar Fuad, ya di antaranya Bang Faisal Hafan gitu, ya. Harus menjadi orang-orang yang terpelajar. Bukan berarti meninggalkan tradisi ini, menggradiasi dari mental jawara menjadi mental juara. Jadi begitu. Jadi kalau seandainya orang Bekasi baru lulus SD aja sudah bisa jadi orang kaya, bisa mimpin ormas, artinya bisa mengatur anggotanya, apalagi sekolahnya sudah S3. Saya berpikir orang Bekasi bisa menjadi presiden Inggris Raya. Itulah hebat orang Bekasi. Di samping dia punya keberanian, tetapi otaknya luar biasa. Itu ya tidak cukup panjang. Biasanya saya paling gawel dikarenakan saya penanya biasanya, jadi digantikan Bang Hendro di dalam podcast saya. Takutnya kalau saya jadi narasumber ke bawah suasana jadi semakin galak. Ya. Terima kasih Bang Hendro. Saya diberikan kesempatan dan semoga AOB ini selalu mengedukasi bahwa AOB mengakomodir berapa kepentingan ormas di Kabupaten Bekasi agar anggotanya itu terdeteksi dalam segala kegiatan politik, dalam segala kegiatan eksekutif yang ada di Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tepuk tangan semuanya ya buat Bang Long. Oke. Saat ini dia sebagai narasumber jadi bicaranya agak normatif. Iya agak normatif. Baik, itu tadi beberapa
paparan-paparan pendapat-pendapat ya, edukasi atau yang telah dijabarkan oleh beberapa narasumber kita ya. Ya saya kasih 4 pertanyaan ya dari masing-masing dari para ketua umum ya, para ketua atau mungkin dari yang lainnya untuk mempertanyakan atau ada yang ditanya ya, monggo silakan untuk disampaikan nanti biar mungkin ditujukan kepada siapa atau kepada Bapak Spapol, kepada Pak Dewan atau kepada Pak Penasehat ya, monggo silakan. Ya, dari belakang boleh? Maju. Ya, boleh silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Saputra. Hari-hari sebagai jurnalis, Bang. Ini menarik, Bang. Baru ada rapor di Indonesia atau di yang dikemas dengan dibumi dialog edukasi. Ini berkualitas, Bang. Jadi sangat berkualitas. Jadi biasanya rapor aja gitu kan. Tapi ini diisi dengan dialog edukasi. Itu berkualitas menurut saya. Dan ini akan menjadi wacana atau masukan buat yang nantinya direkomendasikan kepada penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah daerah ya. Karena ada edukasi. Ya sesuai dengan yang saya baca tadi Pak, dialog edukasi dengan tema meningkatkan peran dan fungsi ormas secara aktif dalam menyiapkan perubahan bangsa. Ini sifatnya kayaknya nasional nih Bang ya. Perubahan nasional bukan perubahan edukasi nih. Ini ya Bang ya. Kemudian ada anggota DPRD Jawa Barat karena Bang meningkatkan peran dan fungsi ormas secara aktif. Ini ada masukan nggak Bang buat kawan-kawan ormas dia agar lebih edukatif, lebih berkembang gitu Bang ya. Karena kan perannya harus ditingkatkan ini secara aktif gitu. Terutama oleh pemerintah daerah sendiri gitu. Jadi tidak hanya sebatas seremoni atau PHP gitu kan. Kawan-kawan ormas ini dibuktikan secara real, dimasukkan ke dalam program-program pemerintah daerah yang diterjemahkan dalam nantinya ke ormas-ormas seperti apa mereka dikasih edukatifnya gitu kan. Itu satu hal aja nih Bang sementara dari saya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, boleh langsung ditanggapi Pak Dewan. Oke ya, langsung ditanggapi aja ya. Oke, ditanggapi dengan Pak Dewan, Bang Dwi. Baik, terima kasih Bang Dwi. Luar biasa nih. Prinsipnya memang kita memahami tidak bisa dipungkiri kondisi saat sekarang ini perkembangan masa yang begitu cepat menyangkut masalah nasional memang. Sehingga mungkin tema yang sekarang juga karena nasional. Kenapa? Karena kaitan dengan kita di Bekasi yang tadi teman-teman lebih mengarah kepada bagaimana industri yang besar, ada 7 kawasan industri besar. Itu kan bukan sekedar industri milik Bekasi. Tapi ini vendornya atau orang-orang yang ada di sini. Nah, yang paling harus kita pahami memang ormas itu harus melek dalam masalah. Karena kondisi sekarang kan sangat terbuka, open sekali masalah aturan. Kita tidak bisa sembarangan kalau tidak punya rambu-rambunya agar kita cerdas di dalam memilih tindakan kita harus apa. Jangan sampai kita terperangkap pada persoalan yang sebenarnya kita nggak mampu, nggak boleh gitu. Nggak ada aturannya. Itu kan yang saya katakan tadi. Kita perlu peningkatan kualitas dari segi pemahaman regulasi. Contoh, kaitan dengan kita aturan di dalam ketenagakerjaan. Kita ini terkondisikan dengan sekarang undang-undang cipta kerja contohnya. Ini kan omnibus law yang sifatnya nasional. Pengaruhnya di Bekasi sangat kuat. Contohnya apa? Kaitan dengan masalah hubungan ketenagakerjaan sekarang tidak ada lagi tripartit. Yang provinsi dulu berbuat kewenangan untuk menjadi penengah. Sekarang tidak ada lagi pengadilan itu. Sehingga perusahaan itu sekarang mudah untuk mem-PHK orang. Jadi sepihak bisa. Ini kan kita harus paham juga. Perjuangan kita membawa orang yang di PHK untuk dibantu misalnya sama orang itu nggak bisa kan aturannya secara nasional begitu sekarang. Contoh kan, berarti kita harus paham juga. Karena kalau kita maju juga dalam peradilan yang terjadi itu mentok juga. Ini yang harus kita mempelajari sisi mana yang kita bisa perjuangkan.
misalkan begitu ya ini aturan. Jadi memang ini cukupnya nasional menurut saya. Kemudian masalah aturan sekarang diperbolehkan tenaga kerja magang. Itu secara nasional sah. Jadi nggak ada lagi, dulu kita pengennya semua orang kerja dalam bentuk yang tetap kerja. Sekarang regulasinya diperbolehkan, ya. Undang-undangnya diperbolehkan pekerja magang resmi 30% dari jumlah tenaga kerja, baik di sifatnya supporting daripada produksi, bahkan di produksinya boleh. Ini kan regulasi yang sekarang, sehingga mungkin teman-teman saya cukup menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Ketua AOB Pak Haji Jenal bahwa kita membuat lembaga outsourcing misalnya, bukan outsourcing LPK ya. Ini dalam rangka menjawab regulasi sebenarnya. Karena ini ada kesempatannya, jangan orang lain doang yang bisa menyalurkan tenaga kerja. Bagaimana kalau kita orang Bekasi yang punya itu mungkin begitu ininya. Jadi kita memanfaatkan regulasi itu dalam rangka mengambil kesempatan. Nah ini diperlukan cara-cara kita meninjau secara umum tentang produk-produk hukum yang menyangkut juga gerak kita di Bekasi. Karena kita bermainnya banyak di kawasan, maka itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, regulasi juga masalah tadi ada sedikit yang menyoroti bagaimana kita ini juga bisa berperan di dalam atau mendapat bagian lah dalam kue APBD. Ya, kasarnya kan seperti itu. Bisa saja, sah-sah saja. Kembali kepada persoalan tadi, di mana kita bisa berperan, dengan regulasi apa kita bisa mendapatkannya? Karena semua juga ada tata caranya, ya kan? Secara umum mungkin ada aturan bahwa ormas yang sudah punya Menkumham minimal 3 tahun itu mungkin baru bisa misalnya mendapatkan hibah dan bansos. Atau apalagi kegiatannya itu harus punya gedung, harus ini sifatnya bukan untuk kegiatan tapi lebih banyak mungkin masalah fisik. Kenapa? Karena yang namanya ormas kalau dikasih bentuknya bukannya fisik untuk kegiatan kadang-kadang susah pertanggungjawabannya. Misalkan untuk kegiatan 1, 2, 3 pada saat investigasi pihak BPK itu mencari otentiknya di mana? Susah kan? Oh dulu ada kegiatan di bulan Februari, kegiatan ini berupa mana ininya kan susah. Tapi kalau fisik bentuknya bangunan kan kelihatan. Oh iya ini ada bangunan. Itu mungkin salah satu kenapa agak sulitnya. Karena yang lewat kan BPK-nya. Maka maksud saya itu juga menjadi bagian posisi kita di mana. Artinya semua memerlukan tata cara bagaimana kita menangkap peluang ini dalam kesesuaian daripada aturan juga, ya. Karena biar bagaimanapun tadi uang banyak, tapi memerlukan cara yang cerdas. Misalkan tadi bagaimana menganggarkan bisa-bisa saja selama itu memungkinkan, ya. Setahu saya memang kalau kita sekarang ini akhirnya para ormas itu seringnya mendapatkan bagian kegiatan meski tidak dimiliki. Misalnya ada kegiatan pertemuan perkumpulan, mereka jadi pesertanya. Kemungkinan paling banyak begitu. Tapi kalau mengeksekusi langsung memang memerlukan satu proses tersendiri dalam bentuk legalitas. Nah makanya mungkin saya rasa ini bentuk kegiatan yang mengedukasi untuk semua kita bahwa kita ingin menaikkan kelas daripada ormas-ormas ini, ya, pada konteks bagaimana memahami aturan regulasi sehingga kita berjalan pada koridor yang benar, tapi kita bisa mendapatkan China heran lautnya benang. Itu kan prinsip kita kan. Ini yang harus kita sampaikan supaya semua juga merasa nyaman dengan apa yang kita buat. Kalau terkait berapa Iya. Ada berapa perusahaan yang berdiri di Kabupaten Bekasi? Ya. Kita kan sering rewel terkait mempertanyakan tentang dana CSR. Ya. Nah itu CSR itu apakah perusahaan, satu perusahaan saya pajak ekonomisnya saya itu memberikan ya kepada ormas itu bolehkah dengan AOB gitu. Apakah CSR itu memang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi? Nah ini kita yang tidak mengerti, kadang-kadang persoalan mulai kan CSR-nya banyak. Kenapa kita tidak bisa katakan? Oke. Tolong diterangkan. Instruksi Pak. Ini ada mobil yang menghalangi 1566 RKG milik siapa tuh? Mohon izin. Ada lobby ini mungkin boleh. Ya, sudah. Terima kasih. Lanjut Bang Surya. Ya sebenarnya ya maksudnya gini, Bang Epom ini narasumber, tapi adrenalinnya naik ya ini. Adrenalinnya naik ya. Iya. Adrenalinnya iya.
Ya artinya gini. Tidak dibahas. Nah, ya. Jadi pertanyaan ini nanti Pak Ibu berikan dulu, nanti setelah itu baru bahas kita bareng-bareng ya. Baru kita ketangkapan. Mereka akan bertanya, silakan. Nah, nggak apa-apa, sekarang dibahas dulu masalah itu. Ya, oke, silakan. Untuk Pak Ibu dijawab dengan Pak. Siapa mau ditanggapi Pak? Baik, ini luar biasa nih. Pertanyaannya sih sederhana, jawaban yang susah. Jadi kaitan dengan masalah CSR memang punya ketentuan tersendiri. Prinsipnya CSR itu ada regulasi yang memang kewenangannya itu milik perusahaan. Memang termaktub dalam konteks bagian daripada pendirian perusahaan. Cuma bagaimana cara penggunaannya memang bervariasi. Setahu saya kalau kerjasama dengan Pemda, dia itu ingin mana program yang timbul dari Pemda yang bisa disupport oleh CSR, biasanya begitu. Jadi tidak langsung uang itu dikasih ke Pemda, Pemda yang mengelola, biasanya nggak begitu. Umumnya Pemda punya perencanaan, maka itu bagian daripada pembiayaan yang bisa disampaikan oleh CSR. Jadi tidak langsung, setahu saya model sekarang seperti itu. Nah, kalau kaitan dengan masalah bagaimana kepada bagian-bagian terkait, apakah ormas ataukah suatu kemasyarakatan, itu goodwill daripada perusahaan masing-masing. Tergantung dari lingkungan yang terdekat lah. Jadi nggak bisa kita, karena aturan dari segi setahu saya Bupati pernah mengeluarkan aturan tentang CSR itu hanya himbauan sifatnya, himbauan. Jadi bentuknya tidak regulasi yang kuat, karena nggak boleh. Karena CSR itu kan undang-undangnya di perusahaan terbatas yang punya jenis hukumnya berbeda, dia punya kewenangan tersendiri. Jadi bentuknya berbeda, nggak bisa ranah publik masuk ke sana karena itu milik perusahaan gitu. Kalau kita masuk ke sana malah jadi persoalan. Jadi kondisi di sana, bagaimana dunia perusahaan itu masing-masing perusahaan beda-beda. Mungkin kalau perusahaan tertentu dekatnya ke sini itu tergantung daripada kebijakan dari manajemen dari perusahaan. Mungkin itu yang sedikit gambaran. Ya, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Bambang dari Ormas Penang 45 Nusantara. Ini saya sebetulnya senang sekali OB itu sebuah karunia buat organisasi saya. Nah, kebetulan saya ada di Kabupaten Bekasi dan memang ingin sekali ikut serta berjuang bersama membangun kota bersama teman-teman di Aliansi Ormas Bekasi. Itu yang mau saya sampaikan. Kedua, saya ingin menyikapi mengenai bahwa Bekasi ini adalah distracted city, Pak. Kalau kita sudah bahas, sudah membaca di luar itu, Indonesia itu hanya dikenal 3 delta Pak industri, Pak, di dunia itu, Pak. 3 delta itu artinya 3 pokok daripada jantung bisnis, ya. Kalau di Amerika sana ada namanya Sains Albuquerque, Pak, itu luar biasa bisnisnya di Amerika sana. Di kita ini cuma dikenal 3 delta, Pak, Batam, Bekasi dan Tangerang, Pak. Orang-orang ini cuma tahunya itu. You buka pabrik di mana? Kalau bukan Batam, Bekasi, Tangerang. Sudah, itu aja. Masalahnya sekarang begini. Jangan euforia. Bekasi ini luar biasa dengan beribu banyak perusahaan. Maaf saya koma dulu. Kebetulan saya pernah menjabat HRD, Pak, 12 tahun, Pak, di 3 kawasan, Pak, sebagai manajer, Pak. Saya nggak sebutkan perusahaan. Di kawasan Lipo Cikarang, di atas Sektor 5, juga di MB100 juga pernah dijelasi. Jadi saya mungkin nggak tahu banyak, tapi tahu sedikit. Sebetulnya apa sih masalahnya? Kalau di perusahaan, sebentar, saya mengambil kacamata dari dalam perusahaan dulu ya. Bagaimana perekrutan itu sebetulnya? Kalau di perusahaan, Pak, ini sama semua, Pak. Di perusahaan itu perekrutan itu berdasarkan request dari departemen-departemen yang butuhkan. Ini kita harus tahu basicnya dulu, Pak. Masalah tenaga kerja, ya. HRD nggak bisa buka lowongan seenaknya, nggak bisa. Ya. Jadi saya sekarang pertanyaan begini, kok susah amat masuk ke perusahaan sih? Kok pakai duit sih? Kan gitu. Saya menganalisa yang jadi masalah di sini adalah, ini mohon Pak Dewan
Saya menyampaikan mungkin fokus ke Pak Dewan ya, bukan ke Pak Kesbang. Karena di sini mungkin hanya Pak Dewan yang ada di sini. Tapi tahun depan setelah pemilu mungkin ada 810 dewan. Saya percaya itu. Yang jadi masalah adalah sebetulnya di forum-forum HRD, di forum-forum manajemen adalah tidak berfungsinya di Snaker, Pak. Tidak berfungsi di Snaker. Dengan ada departemen di Snaker tenaga kerja itu tidak berfungsi, Pak. Di era 90-an, 80-an di Snaker berfungsi baik. Hampir semua tenaga kerja. Karena melamar oleh Snaker, Pak. Kenapa tiba-tiba dengan regulasi yang ada sekarang kok sulit anak-anak melamar di Snaker? Bahkan di Snaker setiap pernah ada lowongan. Nah, ini jadi masalah. Jangan salahkan LPK, Pak. LPK tidak bersalah. LPK itu kalau kornya benar, dia benar, Pak. LPK itu lembaga pelatihan. Merekrut siswa baru masuk, dilatih, disertifikasi, disalurkan. Benar kan? Yang jadi masalah sekarang LPK itu tidak melatih, tidak mensertifikasi, menyalurkan, dia bayar. Jadi masalah, Pak. Mau kerja kau bayar. Logika nggak, Pak? Ponakan kita, anak kita mau kerja bayar. Kalau kata Pigrung, kesehatannya nggak ada bekas ini, Pak. Jujur aja. Di Tangerang saya pernah bicara seperti ini dengan anggota dewan mereka. Kesehatannya nggak ada, Pak. Mau kerja masuk ke LPK bayar 5, 6, 7 juta sampai 10 juta, nggak logis, nggak waras. Pertanyaannya betul nggak? Pertanyaannya kenapa? Di Snaker ini tidak berjalan, Pak. Betul nggak? Waras nggak? Udah sekolah 13 tahun sampai SMA, lulus, masuk kerja bayar pula. Bro, di mana otaknya, bro? Betul nggak? Izin, saya lulus sekolah tahun 92. Saya lulus sarjana teknik tahun 96. Ya. Saat saya lulus, saya baru bikin lamaran, Pak. Ya, yang manggil saya 8 perusahaan, Pak. Saya capek interview, Pak. PT ESAR, Panasonic, suka saya. Semua saya terima. Baru kerja 3 tahun, saya berhenti. Apa cari kerja, Pak? Saat itu, Pak. Karena saya mau oleh dan apa? Nah, jadi saya mau minta jangan kita blame it on something gitu. Jangan menyalahkan sesuatu gitu ya. Wah, ini gara-gara LPK, gara-gara ada kerja kecil di sini jadi berkuasa ke kantor. Enggak, jangan jadi salahkan. Jangan. Sistemnya yang salah, Pak. Pak Dewan, izin. Saya kalau bicara depan Dewan, bicara begini. Izin dibatasi masuk ke pertanyaan aja. Langsung ya. Jadi saya ingin membrainwash sebentar. Intinya gini, saya ingin, Pak, Bapak dengan aparat, dengan perangkat yang ada, dengan keprihatinan yang ada saat ini, mohon berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengaktifkan di Snaker itu di setiap kecamatan, Pak, kembali, Pak. Di setiap kecamatan itu orang di Snaker diaktifkan dan membuka ranting di desa. Dan perintahkan untuk membrainwash orang-orang desa dan kecamatan. Kan setiap desa ada perusahaan pasti, Pak, di Kabupaten Bekasi ini, Pak. Nggak usah orang Jalan Posta kerja di Jaya Mukti, orang Tambun kerja, nggak usah di perusahaan masing-masing ada. Ya, izin Bang, ini sifatnya pertanyaan atau himbauan ini sifatnya? Kalau pertanyaan langsung pertanyaan. Jadi gini, biar kenapa hal ini bisa terjadi, Pak? Kenapa di Snaker tidak mau mengambil alih krisis ini? Ya. Ini jadi masalah bersama. Tuh, saya minta opini dari Bapak anggota Dewan yang terhormat. Menurut kacamata legislatif sendiri, sebetulnya mereka tahu ini adalah the back of crisis ya. Tapi kenapa, coba saya mau tanya, kenapa di Snaker tidak mengambil langkah ini? Padahal ini nggak ruwet amat, Pak, simpel, Pak, nggak ruwet, nggak perlu otak banyak, nggak perlu biaya banyak. Kenapa tidak diambil? Ada apa sebetulnya di Kota Bekasi ini sehingga jutaan pabrik tapi miliaran penganggur, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Coba ya, curhatkan keluhan ya mungkin nanti sebagai DPP Selatip depan ya mungkin nanti akan juga menjadi materi yang khusus gitu kan. Jadi memang kita ini kalau kita balik lagi jutaan pabrik kami susah. Zaman tahun 90-an dulu saya lulus tahun 99 agak cepat gitu kan. Karena agak susah ini. Ya mungkin tanggapan Pak. Baik, terima kasih Bang Sama.
Dari Pena ya. Terima kasih. Jadi prinsipnya kita ini daerah berkembang Bekasi. Jumlah penduduknya saja sekarang lebih dari 3 juta. Itu membuktikan bahwa kebutuhan akan tenaga kerja itu semakin lama menyempit. Ya, apalagi ditambah perusahaan-perusahaan punya kebijakan, karena perusahaan di Bekasi itu hanya pabriknya saja di Bekasi, tapi perusahaan pusatnya itu di Jakarta semua. Menjadikan kebijakan antara yang di lapangan dengan di pusat itu ada perbedaan juga dalam pengambilan rekrutmen dan segala macamnya, ada pengaruh juga. Nah tentunya ini yang kita dorong bahwasannya secara umum memang kalau kita melihat potensi Bekasi luar biasa, karena hampir setiap tahun itu hampir 40 triliun lebih ya PPNBH, pajak penambahan barang dan nilai itu masuk ke pusat. Tetapi kebagian ke Bekasi memang sangat sedikit menjadi bagian dana perimbangan. Ini menjadi suatu tujuan yang utama sebenarnya, karena kalau itu besar berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bekasi akan lebih tinggi, lebih cepat. Itu mungkin itu yang harus diperjuangkan. Terkait dengan masalah regulasi, memang kita lihat sekarang ini ya peran dari para Disnaker memang harusnya di dalam mengelola seluruh masyarakat Bekasi untuk bisa disambungkan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Meski sekarang setahu saya sudah ada pelaksanaannya juga, karena kita kadang-kadang mendapatkan suatu kegiatan pembukaan pendaftaran untuk anak-anak yang mau atau orang-orang yang mau bekerja di pabrikan, di perusahaan maksudnya. Ada juga pemerintah Bekasi mengadakan, tapi mungkin porsinya memang tidak banyak. Itu mungkin yang jadi pertanyaan. Nah, tentunya kita ingin sekali mendorong Disnaker punya peran lebih kuat lagi. Tetapi sekali lagi kita juga harus memahami Undang-Undang Cipta Kerja ini memang merubah dalam konteks cara penerimaan dari pegawai, karyawan. Ya, dulu kita punya persepsi yang namanya outsourcing itu kita lawan. Kalau sekarang outsourcing itu dilegalkan oleh pemerintah, ini masalahnya. Jadi nggak nyambung antara keinginan masyarakat atau keinginan orang untuk kerja tetap dengan kebijakan yang ada. Karena sekali lagi Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini memang menyampingkan fungsi hak daripada karyawan. Sangat jauh berbeda, ya. Jadi sekali lagi kita tidak bisa berkelit dari aturan yang sudah diterapkan oleh nasional. Yang ada adalah kita menyesuaikan, ya. Saya rasa makanya salah satunya adalah bagaimana peran daripada masyarakat terutama ormas ini mengambil peluang itu, ya. Jadi kerja sekarang kalau magang beda ya, bukan magang seperti anak sekolah, magang itu biasa. Itu memang ada terus, tapi ada yang namanya pekerja statusnya magang. Itu beda. Itu di pabrik di operator aja boleh sekarang. Legal, sah, ada undang-undang Cipta Kerja membuat aturan regulasi itu. Jadi kita tidak bisa mengelak karena Bekasi kan bagian dari NKRI. Ya enggak? Apalagi ramai kawasan itu state of state. Aturan itu tidak bisa di-cover oleh Kabupaten Bekasi. Dia mengacu kepada pusat karena berkaitan dengan investasi. Regulasi kadang-kadang dipotong dalam rangka memudahkan perusahaan supaya mereka untungnya gede. Itu memang udah bagian daripada kebijakan nasional, sehingga nah yang diperlukan kita memang perlu membedah apa sih yang bisa kita manfaatkan dari sistem yang ada sekarang ini. Itu mungkin yang nantinya perlu dikritisi. Ya, saya rasa sangat menarik ke depan untuk teman-teman ormas yang lebih cenderung kepada proses pasar SDM tenaga kerja. Ini bisa dicermati bagaimana menyambungkan dengan kita di Bekasi agar tetap punya potensi kaitan dengan pabrik yang banyak ini, hampir jumlah 7 ribuan ini, punya kontribusi juga kepada masyarakat secara langsung. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Iya, kira cukup ya. Ini dulu, iya, gitu ya, Pak. Interupsi dulu sebentar. Saya rasa jawaban Pak Dewan ini nggak connect korelasinya. Saya hanya mempertanyakan sistem Pak. Ya. Bagi yang regulasi nggak penting Pak. Magang kayak mau kontrak setahun kayak mau kontrak 2 bulan nggak penting Pak. Itu yang saya cermati Pak. Izin, Abangku. Sebentar, saya interupsi. Ini harus dibawa Pak. Kan ini kita harus ada hasil yang bisa dibawa untuk perubahan korporasi. Ini satu poin. That's the point. Okay. This is not important for our chief with the permanent employer or not. Nggak penting. Bagaimana mereka bisa masuk Pak?
mereka bisa makan setelah sekolah, nggak berkeliaran di jalan. Ini tujuan pertanyaan saya, Wadewa. Sistemnya Pak, nggak penting mereka mau magang kayak mau kontrak Pak, nggak penting buat mereka. Itu survei saya Pak. Itu. Jadi bagaimana mereka bisa masuk kerja? Ini yang sulit Pak. Bapak boleh bicara magang, saya paham tentang pemagangan. Pasal 22 saya tahu. Udah nomor 13 saya tahu. Nggak penting. Itu. That's the point. What's my question ya? Jadi tolong berubah sistem masuk mereka. Nggak penting pemagangan kayak kontrak kayak nggak penting Pak. Coba. Oke, mungkin nanti ditangkap ya. Ditangkap itu Bapak yang terakhir. Pak Ajat. Nimbrung ya. Kita sebagai warga negara akan tunduk dan patuh terhadap regulasi yang ada. Kalau sekarang Omnibus Law dengan perpunya diundangkan, suka tidak suka peraturan yang tadi yang kita tolak yang harusnya dipending sampai November 2023 itu baru boleh berjalan dengan revisinya. Hari ini diperpukan, berarti itu kan berjalan. Kita sebagai warga negara suka tidak suka akan ikut itu. Saya paham yang dimau harusnya di Kabupaten Bekasi ini ada semacam kebijakan dari pemerintah daerah terhadap penyelenggara LPK atau outsourcing tadi. Itu silahkan berjalan, tapi tidak ada 7 juta, 5 juta, 3 jutanya itu. Kan gitu ya. Masa orang mau bekerja harus bayar sejumlah itu? Nah itu kan bisa diterbitkan dengan perbuk atau capbook atau apa yang melarang kan gitu. Nah diberikan sanksi. Setuju begitu ya? Nah ini nanti dibawa ke rapat kerja untuk direkomendasikan kepada pemerintahan daerah agar para penyelenggara lembaga-lembaga outsourcing silakan jalankan sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangannya seperti apa, tapi jangan ada akal sehat yang dihilangkan. Setuju begitu? Udah tepuk tangan ya. Nanti kita bawain. Oke. Jadi kalau kita dialog terus kayaknya nggak habis waktu sudah agak sore. Saya kira cukup ya. Oke. Nanti kita ada dialog lagi. Nanti nasi Ormas Bekasi mungkin per 2 bulan, per 3 bulan mengadakan dialog untuk masyarakat warga Kabupaten Bekasi tentang isu-isu terkini, gitu kan, isu-isu pokok. Ya mudah-mudahan kita mendukung. Oke, saya kira cukup Pak ya. Ya terima kasih sebagai narasumber. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aube, Aube, Aube. Sukses. Baru gue menanya tuh Bang. Baru pedoman waktu. Acara utamanya raker. Acara utamanya raker. Belum itu menanya Bang. Ya, hari ini AOB sudah memulai belajar mengadakan dialog. Ke depan mungkin dialog-dialog ini harus terus ditambahkan dengan waktu dan narasumber yang lebih hebat lagi. Kita apresiasi kepada AOB. Tepuk tangan dulu. Turun ya. Iya.